FC Barcelona adalah salah satu klub sepak bola terbesar dan paling terkenal di dunia. Dikenal dengan gaya permainan khas tiki-taka, yang mengutamakan penguasaan bola dan kerjasama tim. Klub ini juga melahirkan ikon-ikon legendaris seperti Johan Cruyff, Lionel Messi dan Xavi Hernandez, yang menjadi simbol kejayaan dan filosofi sepak bola modern. Di balik kemegahan FC Barcelona, kota Barcelona sendiri menyimpan jejak sejarah Islam yang kuat dari masa lalu, dengan warisan budaya dan arsitektur yang menunjukkan pengaruh peradaban Muslim. Namun, ini bukan tentang Barcelona sebagai klub sepak bola, tapi tentang Catalunya. Wilayah di mana klub ini berdiri, secara khusus tentang Barcelona dan keterkaitannya dengan sejarah Islam Andalusia. Kaitan antara sejarah Islam di Barcelona dan klub sepak bola FC Barcelona tidak bersifat langsung secara institusional, namun dapat dipahami sebagai kesinambungan narasi kota yang kaya akan identitas dan keberagaman sejarah. Barcelona Islam mengacu pada warisan budaya dan pengaruh Muslim yang pernah menguasai wilayah tersebut pada abad pertengahan, meninggalkan jejak arsitektur, seni, dan tradisi yang masih terasa hingga kini. Wilayah Catalunya, termasuk Barcelona, memang pernah berada di bawah kekuasaan Islam, meskipun hanya untuk waktu yang relatif singkat dibandingkan wilayah lain di Al-Andalus, seperti Cordoba atau Sevilla. Lalu, bagaimana proses masuknya Islam ke wilayah ini? Ketika pasukan Muslim, yaitu Arab dan Berber, menyeberangi Selat Gibraltar pada tahun 711 Masehi di bawah komando Tariq ibn Ziyad, dan kemudian disusul oleh Musa ibn Nusair, mereka dengan cepat menaklukkan sebagian besar semenanjung Iberia. Sekitar tahun 717 hingga 718 Masehi, pasukan Islam telah mencapai wilayah timur laut, termasuk Tarragona dan kemudian Barcelona. Masuknya Islam ke Barcelona terjadi dalam konteks ekspansi cepat pasukan Muslim ke semenanjung Iberia pada awal abad ke-8 Masehi, setelah keberhasilan mereka menaklukkan kerajaan Visigoth yang sebelumnya menguasai wilayah tersebut. Proses ini merupakan bagian dari gerakan besar yang dipimpin oleh dinasti Umayyah di Damaskus, melalui para jenderalnya di Afrika Utara, terutama Tariq ibn Ziyad dan Musa ibn Nusair. Setelah kemenangan gemilang pada pertempuran Guadalete tahun 711 Masehi, pasukan Muslim dengan cepat bergerak menaklukkan kota-kota besar di selatan dan tengah semenanjung Iberia seperti Cordoba, Toledo, dan Zaragoza. Dari Zaragoza, mereka melanjutkan ekspansi ke arah timur laut, menuju wilayah yang sekarang dikenal sebagai Catalunya. Rute penaklukan ini kemungkinan mengikuti jalur-jalur strategis Romawi kuno dan sungai-sungai utama seperti Ebro, yang memudahkan mobilitas pasukan dan logistik. Barcelona, yang pada masa itu merupakan kota penting dalam provinsi Tarraconensis, berada dalam lintasan penaklukan ini. Kota tersebut berada dalam posisi strategis di pesisir Laut Tengah, dikelilingi oleh bukit-bukit, dan dilindungi oleh sisa-sisa tembok Romawi. Kekuasaan Visigoth di kota ini sudah melemah karena konflik internal, perpecahan bangsawan lokal, serta serangan-serangan eksternal, termasuk dari Francia de Bay. Pasukan Muslim, yang terdiri dari gabungan bangsa Arab dan Berber, kemungkinan besar mencapai wilayah Barcelona pada sekitar tahun 17 hingga 1708 Masehi. Penaklukan dilakukan secara sistematis, sering kali melalui pendekatan militer langsung, namun juga dengan taktik diplomatik, atau janji keamanan bagi penduduk yang menyerah tanpa perlawanan. Barcelona, seperti banyak kota lain pada waktu itu, menghadapi dilema bertahan melawan pasukan yang telah mengalahkan ibu kota kerajaan Visigoth, atau tunduk untuk menyelamatkan infrastruktur dan penduduknya. Tidak banyak catatan primer yang menggambarkan detail pertempuran atau kesepakatan penyerahan kota. Namun, dari pola umum penaklukan Islam di Hispania, sangat mungkin bahwa penyerahan Barcelona melibatkan negosiasi dengan elit lokal, di mana mereka dijanjikan hak untuk mempertahankan agama Kristen mereka, harta, dan struktur sosial mereka, sebagaimana berlaku dalam hukum Ahl al-Dhimah. Begitu dikuasai, Barcelona menjadi bagian dari sistem perbatasan militer Islam, atau Takr al-Ala, yang mencakup wilayah timur laut Al-Andalus.
Kota ini kemudian diperkuat dengan garnisun militer dan diawasi oleh otoritas pusat dari Zaragoza, yang menjadi ibu kota administratif regional untuk wilayah perbatasan ini. Peran Barcelona dalam konteks Islam lebih sebagai titik pertahanan strategis terhadap kemungkinan serangan dari suku Franka yang berkuasa di utara pegunungan Pirenia. Meskipun tidak berlangsung lama, periode kekuasaan Islam di Barcelona, sekitar 8 dekade, menandai fase penting dalam sejarah kota tersebut, memperkenalkan elemen-elemen budaya, bahasa dan administrasi yang berasal dari tradisi Islam. Penaklukan ini menunjukkan kapasitas adaptif dan strategi militer Muslim yang mampu menembus wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan awal mereka di Damaskus dan kemudian Cordoba. Namun, posisi geografis Barcelona yang dekat dengan pengaruh Kekaisaran Franka membuatnya menjadi target utama dalam kampanye Reconquista awal. Pada tahun 801 Masehi, pasukan Franka yang dipimpin oleh Louis the Pius, putra Charlemagne, berhasil merebut kota tersebut dari Muslim dan menjadikannya bagian dari Marca Hispanica, zona penyangga antara wilayah Kristen dan Islam. Dengan berakhirnya kekuasaan Islam di Barcelona, fase baru dimulai, tapi warisan dan jejak penaklukan Muslim tetap terpatri dalam sejarah kota ini, terutama pada tahap-tahap awal pembentukan identitas urban dan militernya. Sekarang, mari kita dalami bagaimana Barcelona ditaklukkan kembali oleh Kristen. Proses Reconquista atau penaklukan ke Barcelona oleh pasukan Franka merupakan bagian penting dari strategi ekspansi dan konsolidasi kekuasaan Kekaisaran Karolingia di kawasan timur laut semenanjung Iberia. Proses ini terjadi dalam konteks geopolitik yang luas, di mana umat Kristen di utara mulai memanfaatkan ketidakstabilan internal yang melanda wilayah Islam Al-Andalus pasca runtuhnya pemerintahan pusat Umayyah, terutama setelah tahun 750 Masehi, dan krisis-krisis yang menyusul di abad ke-8 dan awal abad ke-9. Setelah kota Barcelona jatuh ke tangan Muslim sekitar tahun 717 hingga 718 Masehi, ia menjadi bagian dari Tagr al-A'la, zona perbatasan militer Islam di utara Al-Andalus. Namun, posisi geografisnya yang dekat dengan pegunungan Pirenia menjadikan kota ini berada di garis depan benturan antara dua kekuatan besar, Al-Andalus di selatan dan Kekaisaran Karoling di utara. Kaisar Carolus Magnus, atau yang lebih dikenal sebagai Charlemagne, memerintah dari tahun 768 Masehi. Ia memulai serangkaian ekspedisi militer untuk memperluas zona pengaruh Kristen ke arah selatan. Dalam konteks ini, wilayah di sepanjang pegunungan Pirenia Timur Laut dijadikan zona penyangga yang dikenal sebagai Marca Hispanica atau perbatasan Hispanik. Tujuannya adalah menciptakan wilayah tampon antara Kekaisaran Karoling dan dunia Islam. Serangan terhadap Barcelona dilakukan di bawah pimpinan Louis the Pius, putra Charlemagne, yang kala itu menjabat sebagai Raja Aquitaine. Ekspedisi ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan Franka merebut Girona pada tahun 785 Masehi, yang menjadi pijakan penting menuju kota Barcelona. Pada tahun 797 Masehi, sekelompok penduduk Kristen dan elit lokal di Barcelona, yang tidak puas dengan kekuasaan Muslim, dilaporkan mengontak pihak Franka, menyampaikan kesiapan mereka untuk membantu serangan ke kota. Informasi ini disambut dengan cepat oleh Charlemagne, yang ingin memanfaatkan konflik internal antara para wali Muslim dan ketidakpuasan penduduk terhadap pusat kekuasaan di Cordoba. Pada saat itu, Al-Andalus sedang dilanda ketegangan politik akibat perebutan kekuasaan antar wali lokal dan lemahnya koordinasi pusat, membuka celah besar bagi ekspansi musuh dari utara. Setelah perencanaan logistik yang matang dan pengerahan pasukan dari Aquitaine, serta dukungan lokal dari pegunungan Pirenia, Louis the Pius memimpin ekspedisi besar menuju Barcelona pada 800 Masehi. Kota ini dijaga oleh wali Muslim bernama Sahahid al-Sarh, yang sebelumnya sempat memberontak terhadap kekuasaan Umayyah Cordoba, dan bahkan mencoba bernegosiasi dengan Franka, namun kemudian bertahan karena perubahan politik di pihak Muslim. Pengepungan berlangsung cukup lama, yaitu selama 7 bulan penuh, dari musim gugur 800 Masehi hingga musim semi 801 Masehi.
para pengepung menerapkan taktik pengepungan ketat dengan memutus suplai makanan dan mempersempit ruang gerak militer lawan. Pasukan Muslim di dalam kota, yang tidak menerima bantuan dari Cordoba karena jauhnya jarak dan lemahnya logistik, mengalami kemunduran moral dan kekurangan pasokan. Akhirnya, pada April 801 Masehi, pasukan Franka berhasil menembus pertahanan kota. Wali Muslim menyerah, dan kota pun direbut tanpa pembantaian besar. Setelah penaklukan ini, Louis the Pious menunjuk Pera, seorang bangsawan Visigoth lokal yang setia kepada Franka, sebagai Count pertama Barcelona, menandai awal pemerintahan Kristen di wilayah tersebut. Barcelona kemudian menjadi pusat utama Marca Hispanica, memainkan peran vital dalam pertahanan dan ekspansi selanjutnya ke wilayah Islam. Namun, wilayah ini tetap berada dalam bayang-bayang ancaman dari pasukan Muslim Al-Andalus hingga berabad-abad kemudian. Bahkan, pada abad ke-10, ketika Al-Mansur memimpin kampanye militer Islam yang sangat agresif, Barcelona diserang kembali pada tahun 985 Masehi, dan mengalami kerusakan parah. Namun, kota ini tidak kembali jatuh ke tangan Muslim, menandakan ketangguhan politik dan militer entitas Kristen lokal yang telah bertransformasi. Penaklukan Barcelona oleh Franca menjadi simbol penting awal Reconquista dan menjadi fondasi bagi identitas Katalan Kristen yang akan berkembang pesat dalam abad-abad berikutnya. Kota ini juga menjadi pusat kebangkitan kebudayaan Kristen di timur laut semenanjung Iberia, berperan besar dalam pergerakan perdagangan Mediterania, dan pembentukan komunitas politik yang mandiri dari pusat Karoling, terutama setelah runtuhnya kekuasaan pusat di Prancis.